Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'illah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita bersama-sama berada di bulan suci Ramadan. Kita semuanya tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita semuanya diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan kita juga maklum bahwa tujuan utama Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama memberikan penjelasan bahwa takwa yang sering kita artikan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu memiliki 4 huruf hijaiyah yang terdiri dari huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf ya, di mana masing-masing huruf ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Yang pertama, huruf ta. Ini diartikan dengan makna tawadhu. Tawadhu adalah sifat rendah hati, rendah diri, sehingga orang yang telah melaksanakan puasa Ramadan endingnya harus memiliki sifat rendah hati atau rendah diri, tidak merasa lebih dari yang lainnya. Karena ketika seseorang merasa dirinya lebih dari orang lain, maka disitulah akan muncul sifat sombong, sifat takabbur, di mana sifat takabbur ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terbersit sedikit pun perasaan sombong, besar hati atau takabur. Oleh karenanya, dengan berpuasa Ramadan ini, harapannya kita menjadi orang-orang yang rendah hati, rendah diri, dan tidak sombong atau takabur. Kemudian, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, takwa mempunyai huruf qaf yang bermakna qanaah. Qanaah ini adalah sifat mulia bagi kita semuanya, yaitu mempunyai arti menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun nilainya, besar atau kecil, banyak atau sedikit. Karena setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun nilainya, itu sangat berharga bagi kita. Karena kita harus yakin bahwa Allah sudah mengukur
kebutuhan kita. Karena ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kecil atau sedikit, itu sudah menjadi ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tahu kebutuhan kita. Sehingga orang yang qanaah adalah orang yang merasa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup baginya. Karena pada hakikatnya yang kita butuhkan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan kita. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang ketiga yang ada pada kalimat takwa adalah huruf waw. Waw ini bermakna warok, sifat hati-hati. Ketika kita melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sikap yang paling harus kita jaga adalah sikap kehati-hatian dalam setiap langkah kita. Karena kehidupan yang ada di depan kita itu penuh dengan tantangan. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan mudah terjerumus ke lembah yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya, "Wahai Ubay bin Ka'ab, pernahkah engkau berjalan di atas duri?" Ubay bin Ka'ab berkata, "Pernah, wahai sahabat Ali radhiyallahu anhu." Kemudian beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan ketika engkau berjalan di atas duri?" Beliau menyampaikan, Ubay bin Ka'ab, "Saya akan menyingsingkan baju saya." Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Beliau mengatakan, itulah yang dinamakan dengan takwa. Menyingsingkan baju, berhati-hati dalam setiap langkah yang kita lakukan ketika kita berada di lingkungan hidup kita sehari-hari. Sehingga kita tidak sampai terjerumus ke lembah yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, takwa mempunyai huruf ya, yaitu yakin. Yakin terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Termasuk yakin terhadap apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan segala sesuatunya kepada kita. Yakin itu semuanya dari Allah. Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah apapun jenisnya, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Kita harus yakin bahwa semua perintah Allah itu betul-betul kembalinya kepada kita semuanya. Dan kita yakin bahwa apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bernilai ibadah bagi kita yang nanti akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Baik itu ketika kita masih hidup di dunia ini, terlebih-lebih ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat dari huruf ta, qaf, waw, dan ya, di mana 4 huruf ini mengandung makna takwa yang menjadi tujuan utama dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita laksanakan setiap tahun. Sehingga setiap tahun kita harus mempunyai derajat yang meningkat setelah kita melaksanakan perintah Allah berupa puasa ini, sebagaimana yang telah
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah semoga puasa di tahun ini kita semuanya dijadikan orang-orang yang sukses dalam melaksanakan puasa, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita akan dinaikkan sebagai derajat yang mulia di sisinya. Demikian, semoga apa yang menjadi renungan pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.